Halo semuanya, selamat datang. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan bahas mengenai satu hal yang mendasar mengenai seluruh pengetahuan yang ada. Nah, apa itu? Filsafat dong. Nah, tentunya kali ini aku tidak akan sendirian. Aku bersama the one and only Princess Nikade Dwi Utami. Hai. Nah, gini Ces, sebelum kita mulai untuk membahas mengenai apa itu filsafat, kita perkenalan diri dulu yuk. Setuju banget. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Tiar Ananda dari kelas 3A dengan NIM 191301107. Nah, kalau saya namanya Nikade Dwi Utami dengan NIM 19130111001 dari kelas 3A juga dong. Nah, gini Mi, coba deh, menurut kamu apa sih itu filsafat? Kalau menurut aku sih, filsafat itu merupakan dari kata serapan dalam bahasa Arab. Nah, dari kata itu yaitu falsafah. Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Nah, dalam bahasa ini, kata filsafat merupakan kata majemuk berasal dari kata filia yang artinya cinta atau persahabatan. Sedangkan sofia itu yang artinya kebijaksanaan. Jadi seperti itu kalau menurut aku. Oh gitu ya, setuju banget sih kalau tentang itu. Kalau menurutku sih secara singkat, filsafat itu adalah ilmu tentang cara berpikir. Nah, bayangkan nih, coba di dalam pikiran kita tuh ada roda gear yang bergerak di kepala kita. Nah, roda-roda gear itu yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Kira-kira seperti itu sih menurutku filsafat. Tapi Ki, aku tuh masih bingung sama asal-usul filsafat. Kalau kamu tahu nggak? Jadi gini Mi, filosofia atau filsafat untuk pertama kali dimunculkan oleh Pythagoras. Nah, meski Pythagoras yang memunculkannya untuk pertama kali, justru gelar filsuf pertama kali didapatkan oleh Thales pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Nah, dia ini berasal dari Mileta. Kalau sekarang itu sekitaran di pesisir barat Turki. Nah, Thales itu adalah seorang filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos. Menurut aliran filsafat kosmos ini, filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsurnya, dan kaidahnya. Nah, sekarang aku mau tanya kamu nih, Mi. Kamu tahu nggak siapa saja pakar-pakar yang berpengaruh dalam ilmu filsafat? Oh, aku tahu dong. Salah satunya ada Plato, terus Aristoteles, sama Descartes. Masih banyak sih sebenarnya, tapi yang aku tahu cuma itu. Wah, kalau itu banyak juga ya, Mia. Yang aku tahu itu cuma ada Plato dan Aristoteles, di mana Plato sempat mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala hal yang ada. Nah, menurut Plato juga, filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang dapat memenuhi keinginan mereka yang berminat untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga filsafat itu erat kaitannya dengan bertanya dan berpikir, Mi. Betul banget tuh Ki. Aristoteles yang selaku murid Plato juga sempat mengatakan filsafat melakukan telaah tentang sebab dan akibat dan asas segala benda. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oh, kalau gitu berarti kita bisa simpulkan dong bahwa filsafat itu adalah ilmu yang erat kaitannya dengan bertanya dan berpikir. Iya sih, aku setuju banget. Tapi aku mau nanya, kenapa sih kamu bilang kalau filsafat itu merupakan ilmu yang mendasari seluruh ilmu pengetahuan yang ada? Jadi gini Mi, kan filsafat itu intinya adalah ilmu yang membuat kita lebih banyak lagi membuka lebih banyak lagi cara berpikir. Nah, selain itu filsafat kan erat kaitannya dengan bertanya serta berpikir. Nah, pertanyaan-pertanyaan filosofi tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika, benar nggak? Terus pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik dan benar melahirkan ilmu demokrasi. Nah, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bertanya mengenai bagaimana cara menjalankan pertandingan sepak bola yang adil dan benar itu melahirkan ilmu peraturan sepak bola. Nah, Wah, jadi filsafat ini sangat berguna ya bagi kehidupan kita. Aku baru sadar ternyata filsafat ini sangat penting untuk dipelajari. Karena itu merupakan ilmu inilah yang akan memberikan kita fondasi untuk belajar ilmu-ilmu lainnya. beda itu dan Mi. Kamu tahu apa nggak sejarah filsafat? Pastilah tahu, tapi nggak secara lengkap sih. Filsafat itu terutama aku tahunya tuh filsafat barat muncul di Yunani
ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang memulai pemikiran dan berdiskusi akan keadaan dunia, alam, lingkungan, dan sekitarnya, dan tidak menggantungkan diri kepada agama lain untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, BTW nih Mi, kamu tahu nggak kalau filsafat itu dapat diklasifikasikan menurut daerah geografis dan latar belakang budayanya loh. Kalau kita lihat berdasarkan latar belakang budayanya, ada filsafat barat dan filsafat timur. Iya, betul sekali itu. Jadi filsafat barat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah filsafat abad pertengahan zaman. Ini ditandai oleh 3 aliran pemikiran filsafat, yaitu Stoicisme, Epikurisme, dan Neo-Platonisme. Nah, kalau si Stoicisme ini terkenal karena filsafat etikanya, yaitu manusia berbahagia jika ia bertindak rasional. Nah, sedangkan Epikurisme juga terkenal dalam filsafat etikanya, yaitu kita harus memiliki kesenangan, tetapi kesenangan tidak boleh memiliki kita. Nah, sedangkan Neoplatonisme ini, idea kebaikan atau idea tertinggi dalam Plato disebut oleh Plotinos yang Maha Esa. Para periode filsafat abad pertengahan ini lahirnya agama sebagai kekuatan baru. Ciri khas filsafat abad pertengahan ini terletak pada rumusan Santo Anselmus, yaitu Credo Unteligam. Saya percaya agar saya paham. Jadi seperti itu. Nah, sedikit menambahkan ini ya, dalam filsafat barat ada namanya filsafat modern dan filsafat postmodernisme kontemporer, di mana filsafat modern itu diawali dengan munculnya Renaissance sekitar abad 15 dan abad 16 Masehi yang bermaksud lepas dari sogma. Akhirnya muncul semangat perubahan dalam kerangka berpikir. Nah, problem utama masa Renaissance sebagaimana periode skolastik yaitu sintesis agama dan filsafat dengan arah yang berbeda. Nah, era Renaissance ini ditandai dengan tercurahnya perhatian pada berbagai bidang kemanusiaan, baik individual maupun sosial. Nah, puncak masa Renaissance ini muncul pada era René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650, di mana dianggap sebagai bapak filsafat modern dan pelopor aliran rasionalisme. Nah, argumentasi yang dimajukan bertujuan untuk melepaskan dari kengkengan gereja. Nah, salah satu semboyan yang terkenal yaitu cogito ergo sum, di mana artinya saya berpikir maka saya ada. Nah, tapi Cesya, aku mau nanya ke kamu nih. Aku masih bingung tentang filsafat postmodernisme kontemporer nih. Kamu tahu nggak? Oh, kalau itu ditandai dengan keinginan untuk mendobrak sifat-sifat modern yang mengagungkan keuniversalan, kebenaran tunggal, dan kebebasan nilaian. Karena itu, filsafat postmodern sangat mengagungkan nilai-nilai relativitas dan mini narasi yang berbeda dengan filsafat modern yang mengagungkan narasi-narasi besar. Nah, pada abad ke-20 di Inggris dan Amerika muncul aliran pragmatisme yang dipelopori oleh William James pada tahun 1842 sampai 1910. Jadi kayak gitu. Sebenarnya pragmatisme ini awalnya diperkenalkan oleh C.S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1914. Oh gitu ya, aku jadi nambah pengetahuan nih. Terus untuk filsafat timurnya gimana? Kamu tahu nggak? Oh tentu aja dong. Kalau untuk filsafat timur ini lebih mengarah ke tradisi falsafi yang terutama itu yang berkembangnya tuh di Asia, khususnya di India, Republik Rakyat Cina, dan daerah-daerah yang dipengaruhi oleh budayanya. Jadi kayak gitu kalau di timur. Oh, yang itu. Aku tahunya filsafat Cina tuh nih. Nah, di mana filsafat Cina dapat dikatakan hidup dalam kebudayaan Cina. Hal ini disebabkan karena pemikiran filsafat selalu diberikan dalam setiap jenjang pendidikan dari sejak kecil. Nah, filsafat Cina ini mempunyai ciri khusus, yaitu menjadi tema dari filsafat dan kebudayaannya, yaitu perikemanusiaan. Nah, filsafat Cina dibagi menjadi 4 periode, yakni zaman kuno, zaman pembaharuan, zaman neo Konfusianisme, dan zaman modern.
Betul banget tuh Ki. Selain filsafat Cina, ada juga filsafat India. Nah, menurut Rabindranath Tagore, filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Nah, di India, filsafat senantiasa bersifat religius. Kenapa kayak gitu? Karena tujuan terakhir bagi filsafat yaitu keselamatan manusia di akhirat. Dalam lintasan sejarah, filsafat India dibagi menjadi 4 periode, yaitu... Aku tahu. Pasti yang pertama periode Weda, setelah periode Weda ada Wiracarita, lalu periode Sutra, dan yang terakhir ada Skolastik. Benar nggak? Betul banget tuh Ki. Filsafat di India ini, di dalam perjalanannya ini tentu saja di sepanjang sejarahnya. Sekalipun terdapat banyak sekali perbedaan, namun substansinya ini menampakkan suatu kesamaan. Ada kesamaan dalam 4 halaman yang pertama, yaitu ajaran tentang kenyataan yang tertinggi. Yang kedua adalah ajaran tentang jiwa. Dan yang ketiga itu ajaran tentang karma. Segala sistem filsafat India mengajarkan bahwa segala perbuatan manusia yang tinggal sebagai daya terpendam yang kemudian akan menghasilkan kegembiraan atau kesusahan. Yang terakhir atau yang keempat, ajaran tentang kelepasan. Jika ajaran karma dan samsara memberikan sikap hidup yang pesimistis, maka ajaran tentang kelepasan memberikan harapan yang optimis kepada hari depan manusia. Jadi kayak gitu. Oh gitu ya Bia. Tapi kalau lihat ini udah jam 12 deh kayaknya. Kamu udah makan apa belum? Belum. Ya udah kalau gitu kita pesen makan dulu yuk. Oke. Prof, dari jurnal yang saya baca terdapat pandangan mengenai hubungan antara filsafat Barat dan filsafat Timur Tengah. Menurut Oliver Leaman, pada tahun 1950 Masehi, seorang orientalis asal Universitas Kentucky, USA menyatakan bahwa suatu kesalahan besar jika kita menganggap bahwa filsafat Timur Tengah bermula dari proses penerjemah teks-teks Yunani tersebut, atau hanya nukilan dari filsafat Aristoteles seperti yang dituduh oleh Ernest Renan pada tahun 1923 sampai 1893 Masehi, atau dari Neoplatonisme seperti yang disampaikan oleh Pierre Duhem pada tahun 1861 sampai 1916 Masehi. Mohon izin menambahkan Prof, menurut saya pandangan yang disampaikan oleh Ayu Chandra sebelumnya itu sudah benar. Saya hanya ingin menambahkan poin lainnya karena terdapat banyak pihak yang menganggap bahwa filsafat Timur Tengah ini meniru atau berasal dari terjemahan filsafat Barat. Nah, menurut jurnal yang telah saya baca sebelumnya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan jika kita menganggap suatu filsafat tersebut meniru filsafat lainnya. Yang pertama, bahwa belajar atau berburu itu tidak berarti hanya meniru atau mengikuti semata. Harus dipahami bahwa suatu ide dapat dibahas oleh banyak orang dan akan tampil dalam berbagai macam fenomena. Seseorang berhak mengambil sebagian gagasan orang lain, tetapi itu semua tidak menghalanginya untuk menampilkan teori atau filsafatnya sendiri. Sebagai contoh, Aristoteles yang mengembangkan teori yang disampaikan oleh Plato, tetapi ia tetap mempunyai pandangannya sendiri yang tidak dikatakan oleh gurunya. Yang kedua, bahwa ide, gagasan, atau pemikiran seperti yang dinyatakan oleh Karl A. Steinberg adalah
ekspresi dan hasil dari proses komunikasi sang tokoh dengan kondisi sosial lingkungannya. Artinya sebuah ide, gagasan, atau pengetahuan tidak bisa lepas dari akal sosial, tradisi, dan keberadaan seseorang yang melahirkan ide atau pemikiran tersebut. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon izin menambahkan Prof mengenai penjelasan filsafat Islam sebelumnya. Nah, dari jurnal yang telah saya baca, di sini mengatakan bahwa Islam dan kebudayaannya telah berjalan selama 15 abad. Para ahli pemikir Islam merenungkan kedudukan manusia di dalam hubungannya dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan menggunakan akal pemikirannya. Pemikiran rasional filosofis Islam bukanlah lahir dari pihak luar, melainkan dari kitab suci mereka sendiri, yaitu Al-Quran. Pada awal perkembangan Islam, ketika Rasul Shaw masih hidup, semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara ditanyakan langsung kepada beliau atau diatasi lewat jalan kesepakatan di antara para cendekiawan. Akan tetapi, hal itu tidak bisa lagi dilakukan setelah Rasul Shaw itu wafat dan persoalan-persoalan semakin banyak dan rumit, sehingga dengan perkembangan Islam yang demikian cepat, sehingga mereka kembali kepada ajaran Al-Quran itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Izin berpendapat Prof mengenai beberapa pandangan ulama mengenai Al-Quran. Dalam upaya untuk memahami ajaran Al-Quran tersebut, terdapat 3 model kajian resmi yang nyatanya mempunyai relevansi filosofis. Pertama, penggunaan takwil. Makna takwil diperlukan untuk mengungkapkan atau menjelaskan masalah-masalah yang sedang dibahas. Kedua, perbedaan antara istilah-istilah atau pengertian yang mengandung lebih dari satu makna dengan istilah-istilah yang hanya mengandung satu arti. Ketiga, penggunaan kias atas persoalan-persoalan yang tidak ada penyelesaiannya secara langsung dalam teks. Namun, terdapat banyak ulama Islam yang berkeberatan terhadap pemikiran filsafat Islam. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya pemikiran filsafat dianggap sebagai biadab dan menyesatkan karena Al-Quran seharusnya diamalkan sehingga dapat dijadikan tuntunan hidup di dunia dan di akhirat. Prof mengenai pandangan lain dari awal mula filsafat Kristen. Kekristenan muncul sebagai kepercayaan atau agama baru yang menawarkan ajaran baru, yaitu tentang penebusan, keselamatan, dan cinta. Hal ini terjadi setelah Kaisar Konstantinus mengeluarkan sebuah edik yang bernama Edik Milano. Dalam Edik Milano yang dikeluarkan pada tahun 313 menyatakan bahwa agama Kristen yang teraniaya menjadi agama resmi di seluruh kekaisaran. Ajaran agama Kristen bersumber dari Yesus. Mohon izin menjawab Prof. Dalam jurnal yang telah saya baca sebelumnya, dikatakan bahwa memang pada awalnya pengikut agama Kristen itu berasal dari rakyat golongan sederhana dan rakyat jelata yang bukan pemikir. Nah, dengan kondisi demikian, tidak ada ahli pikir secara filsafat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang-orang dari golongan atas dan golongan ahli pikir atau cendekiawan yang menjadi penganut agama Kristen, sehingga dapat berkembang seperti sekarang ini. Di sana juga dikatakan bahwa filsafat Kristen ini hidup bersamaan dengan masa Helenisme. Sekian dan terima kasih.
Izin menanggapi pertanyaan sebelumnya, Prof. Menurut jurnal yang telah saya baca, mengapa Buddha itu dianggap sebagai seseorang yang menemukan ajaran Dharma? Karena terdapat beberapa karakter pemikiran Buddhisme itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pesimistis, yaitu hidup merupakan penderitaan yang dipandang sebagai suatu yang real dan eksistensial, yang maksudnya itu memang wajar terjadi. Yang kedua ada optimis, yaitu menolak hal-hal yang bersifat spekulatif dan mengesampingkan hal-hal yang tidak pasti dapat diketahui. Yang ketiga ada pragmatis, yaitu lebih mengutamakan yang perlu dalam mengatasi penderitaan. Yang keempat ada scientific, yaitu pengalaman pribadi digunakan sebagai sarana untuk mencari hubungan sebab akibat. Yang kelima ada empiris, yaitu pengalaman pribadi dianggap sebagai yang benar. Yang keenam ada demokratis, yaitu tidak membedakan status manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang terakhir ada terapeutis, yaitu berusaha untuk menyembuhkan penderitaan manusia lainnya. Sekian dan terima kasih. Mohon izin menanggapi Prof. Dari jurnal yang saya baca, Taoisme merupakan sebuah filsafat dari Cina. Taoisme adalah filsafat Laozi dan Zhuangzi pada tahun 570 sebelum Masehi sampai 470 sebelum Masehi, tetapi bukan agama. Taoisme ini memperkenalkan teori yin dan yang diterjemahkan sebagai negatif dan positif. Setiap benda diyakini memiliki wujud dualisme, yaitu setiap ada positif mesti ada negatifnya. Jika tidak bernegatif dan tidak berpositif, sama artinya dengan kosong, tidak ada apa-apa. Bahkan magnet memiliki kutub positif dan negatif. Kedua sifat tidak dapat dipisahkan. Tanpa positif tidak akan ada wujud negatif dan magnet tidak akan terjadi. Sekian dan terima kasih. Mohon izin Prof, saya ingin menambahkan mengenai sifat dari filsafat Hinduisme itu. Nah, dikatakan bahwa Hinduisme memusatkan perhatiannya terhadap pembahasan tentang Brahman sehingga bersifat teosentris, kemudian mendapatkan reaksi dari Buddhisme dengan maksud menjadikan manusia sebagai pusat perhatian pemikiran atau antroposentris. Nah, filsafat ini bukan hanya merupakan spekulasi atau dugaan belaka, namun ia memiliki nilai yang sangat luhur, mulia, khas, dan sistematis yang didasarkan oleh pengalaman spiritual dari manusia itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Mohon izin menambahkan jawaban dari Chandra Prof, yaitu mengenai Sadarsana. Sadarsana ini merupakan 6 sistem filsafat Hindu atau merupakan 6 cara pembuktian kebenaran. Adapun bagian-bagian dari Sadarsana antara lain, yang pertama, Nyaya. Penekanan ajarannya adalah pada aspek logika. Yang kedua yaitu Vaisasika. Penekanan ajarannya yaitu pada pengetahuan yang dapat menuntun seseorang untuk merealisasikan sang diri. Yang ketiga yaitu Samkhya. Penekanan ajarannya adalah pada tentang proses perkembangan dan terjadinya alam semesta. Yang keempat yaitu Yoga. Penekanan ajarannya yaitu pada pengendalian jasmani dan pikiran untuk mencapai samadhi. Yang kelima yaitu Mimamsa. Penekanan ajarannya adalah pada pelaksanaan ritual dan sisila menurut konsep Weda. Yang keenam yaitu Vedanta. Penekanan ajarannya adalah pada hubungan Atma dan Brahma dan tentang kelepasan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya pada video saya kali ini. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentunya suatu hal yang menarik pastinya dan sangat dekat dengan kita. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwian Ayu Kusmawati dengan NIM 19130111009.
saya dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Nah, bahasan kita kali ini sangat menarik tentunya ya. Tapi saya tidak akan sendirian membahas hal yang menarik ini, karena saya akan ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Imade Dian Permana dengan NIM 191301105 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Nah, Dion, kita akan membahas hal menarik apa nih pada kesempatan kali ini? Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu dan pengetahuan. Wah, bahasannya sangat menarik ya, karena kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu sangat dekat dengan kita, terutama bagi kita para pelajar. Seperti kata pepatah bahwa tiada hari tanpa belajar, artinya setiap hari kita akan menemukan suatu ilmu pengetahuan yang baru. Tapi apakah kita tahu bagaimana sih awal mulanya dari pengetahuan? Atau bagaimana asal-usul dari ilmu pengetahuan itu sendiri sehingga bisa ada seperti sekarang ini? Nah, pada video inilah kita akan membahas semuanya tentang perkembangan dan sejarah ilmu pengetahuan, baik dari dulu hingga sampai sekarang. Betul sekali Ayu, ini merupakan bahasan yang menarik. Kebanyakan dari orang-orang hanya mencari ilmu dan pengetahuan, tapi jarang dari mereka yang mengetahui bagaimana sih awal mula dari ilmu dan pengetahuan itu. Tapi sebelum kita masuk ke sejarah perkembangan ilmu dan pengetahuan, menurut Ayu, apa sih ilmu itu? Wah, bagus sekali nih pertanyaan dari Dion. Apa sih ilmu itu sebenarnya? Nah, menurut sumber-sumber yang pernah saya baca, bahwa ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang menafsirkan alam sesuai dengan keadaannya, Yon. Jadi, semua permasalahan yang ada di alam itu tidak akan dapat kita pungkiri. Contohnya saja, ketika kita melakukan suatu penelitian ilmiah, pastilah kita menemukan suatu permasalahan. Namun yang perlu Dion ketahui bahwa ilmu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, karena ilmu ini memiliki sifat yang berkelanjutan. Artinya ketika kita sekarang memperoleh suatu ilmu, ilmu itu akan terus kita gunakan atau terus bermanfaat sampai di kehidupan selanjutnya. Nah, kita kembali lagi ke inti kita, bahwa ilmu itu sebenarnya berawal dari filsafat. Jadi lahirnya suatu ilmu itu awalnya bermula dari suatu filsafat. Sehingga suatu filsafat ini kita katakan sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Wah, benar sekali Ayu. Karena ilmu berkembang dari filsafat, maka antara ilmu dan filsafat memiliki keterkaitan yang sangat erat dan memiliki pengertian yang berlapis. Oleh karena itu, kita harus memahami keduanya dari perspektif historis. Nah, teman-teman di sini pasti bingung ya, sama seperti saya, karena saya di sini mengalami sedikit kebingungan. Apa sih sebenarnya hubungan antara ilmu dan filsafat itu? Mungkin rekan saya Dion bisa menjelaskan ya, bagaimana hubungan antara ilmu dan filsafat. Wah, ini pertanyaan sangat bagus ya. Ayo kita jawab bersama. Nah, kita mulai dari pengetahuan. Apa sih itu pengetahuan? Pengetahuannya itu segala sesuatu yang ada secara niscaya dalam diri manusia. Keberadaan dari pengetahuan sendiri diawali dari keadaan fisikis dari manusia, yaitu dorongan ingin tahu yang berasal dari kemauan sendiri. Seperti itu Ayu. Nah, di sini yang perlu diingat bahwa antara ilmu dan filsafat memiliki hubungan timbal balik. Nah, banyak permasalahan dalam filsafat yang memerlukan landasan pengetahuan ilmiah jika pembahasannya tidak ingin dikatakan dangkal atau keliru. Nah, di sini ilmu dapat memberikan sejumlah besar bahan berupa fakta-fakta penting bagi perkembangan ide-ide filsafat yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Nah, sampai di situ apakah Ayu sudah paham? Wah, Dion ini memang cocok jadi calon guru ya, karena dia sudah menjelaskan dengan baik sekali tadi. Jadi saya sudah mengerti ternyata memang ada hubungan timbal balik antara ilmu dengan filsafat. Ya, benar sekali Ayu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa itu ilmu, apa itu filsafat, dan hubungan dari kedua hal tersebut. Jadi kita kembali ya ke topik kita yang utama, yaitu mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Tentunya teman-teman perlu ketahui bahwa ilmu itu tidak berkembang secara mendadak, melainkan dia berkembang secara bertahap dan memerlukan fase-fase waktu tertentu. Nah, jadi perkembangan dari ilmu pengetahuan ini terjadi secara evolutif. Kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 6 fase atau 6 zaman. Nah, di sini
saya dan rekan saya akan mengulas secara lebih mendalam masa-masa atau zaman-zaman perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Dan saya akan menjelaskan secara bergantian dengan rekan saya Dion. Terus simak video ini ya. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Ayu. Nah, yang pertama, perkembangan ilmu pra-Yunani kuno yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Atau bisa kita juga sebut dengan zaman batu, karena manusia pada saat itu menggunakan batu sebagai peralatan. Selanjutnya, dari abad ke-15 sampai abad ke-6 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal besi, perak, dan perunggu yang digunakan sebagai peralatan, baik itu untuk berburu maupun meramu. Kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, tepatnya di Yunani, lahirlah filsafat yang disebut dengan The Greek Miracle. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya filsafat di Yunani, yang pertama, mitologi Yunani, yang kedua, kesusastraan Yunani, dan yang ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan sudah sampai di timur. Nah, untuk pembahasan yang kedua mengenai sejarah yang kedua akan dijelaskan langsung oleh Ayu. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh rekan saya mengenai perkembangan sejarah ilmu pengetahuan pada masa pra-Yunani kuno. Dan kita akan lanjutkan ya mengenai perkembangan sejarah ilmu pengetahuan pada masa Yunani kuno. Jadi teman-teman tidak perlu banyak menghafal karena kita di sini akan mengingat poin-poinnya saja. Di mana pada masa Yunani kuno ini dikatakan sebagai awal dari kebangkitan filsafat. Nah, mengapa demikian? Karena pada masa ini sudah ada penyelesaian-penyelesaian terhadap masalah yang menggunakan alasan tertentu atau berdasarkan suatu alasan. Dan juga pada masa ini kepercayaan akan takhayul sudah dihilangkan. Lalu yang menjadi poin penting di sini juga adalah tokoh yang berpengaruh atau tokoh yang ada pada zaman ini. Jadi tokohnya itu adalah Iskandar Agung. Kalian pasti bertanya-tanya siapa sih Iskandar Agung itu? Jadi Iskandar Agung itu adalah murid dari seorang filsuf yang sangat terkenal, yaitu Aristoteles. Nah, agar tidak bosan mendengar saya menjelaskan, kita lempar kembali ke rekan saya untuk menjelaskan masa yang ketiga. Sudah seperti main lempar tangkap ya. Terus lempar-lempar saja penjelasannya. Jadi kita lanjut saja ke penjelasan yang ketiga. Jadi yang ketiga itu sejarah perkembangan ilmu pada zaman pertengahan. Nah, di sini ditandai dengan hadirnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Rata-rata semua ilmuwan adalah seorang teolog, sehingga aktivitas ilmiah berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Nah, semboyan berjulukan ilmu ini pada zaman itu yaitu Ancilia Theologia, yang artinya abdi agama. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita lemparkan lagi kepada Ayu ya. Wah, terima kasih rekan saya sudah menjelaskan tadi dengan sangat baik. Jadi kita lanjutkan ke perkembangan yang keempat, yaitu pada zaman Renaissance. Jadi zaman Renaissance ini sering juga disebut dengan zaman rebirth atau lahir kembali, teman-teman. Mengapa demikian? Karena pada masa ini itu manusia terlahir kembali untuk dapat berpikir dengan bebas. Pada masa ini juga dikatakan sebagai kebangkitan indikator dari independensi rasionalitas manusia. Tentunya pada zaman ini sudah banyak sekali teori-teori yang muncul. Salah satunya adalah teori heliocentris. Ya, kita akan memasuki perkembangan yang kelima, di mana perkembangan yang kelima ini sudah masuk ke zaman modern. Jadi untuk penjelasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Wah, sudah yang kelima aja nih. Jadi yang kelima, perkembangan ilmu pada zaman modern, atau bisa disebut dengan masa rasionalisme. Nah, pada zaman ini, tokoh-tokoh yang berperan penting yaitu yang pertama Descartes atau bapak filsafat modern, yang kedua Spinoza, dan yang ketiga Leibniz. Nah, Descartes ini memperkenalkan metode berpikir deduktif yang logis,
yang umumnya digunakan pada ilmu alam. Nah, untuk yang terakhir nih, saya lemparkan lagi kepada Ayu ya. Wah, ternyata kita sudah sampai di penghujung materi ya. Ini merupakan zaman terakhir dari perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu zaman kontemporer. Zaman ini berlaku pada abad ke-20 sampai dengan sekarang ini. Jadi, apa sih hal yang menarik dari zaman ini? Jadi pada zaman ini itu yang menjadi pokok pembicaraan atau pokok ilmu pengetahuan itu adalah fisika. Dan banyak sekali filsuf yang membicarakan tentang ilmu fisika ini. Mengapa demikian? Karena pada ilmu fisika ini itu dikatakan di materinya itu ada unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Nah, tentunya perkembangan ilmu pengetahuan itu pasti terus berkembang, hingga saat ini pun pengetahuan itu terus berkembang. Jadi, sebagai seorang pelajar, kita itu harus terus mencari ilmu pengetahuan. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan kalian akan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan itu. Ya, benar sekali Ayu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin sampai di situ dulu materi yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Ya, benar sekali. Karena tadi kita sudah membahas mengenai ilmu, mengenai hubungan ilmu dengan filsafat dan perkembangan ilmu mulai dari pra Yunani kuno sampai zaman kontemporer. Oke, jadi kita akan menutup perbincangan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang sudah mau menemani saya dalam perbincangan pada video kali ini. Baik, sama-sama Ayu. Nah, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video ini. Dan saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton dan menambah wawasan kita bersama. Akhir kata saya katakan, see you!